semuanya, perkenalkan aku Sintanya Sitomorang. Hari ini aku dan rekanku akan menjelaskan mengenai materi metode analisis ECOFAC. Sebelum kita membahas mengenai apa saja metode analisis ECOFAC, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari ECOFAC. ECOFAC merupakan salah satu jenis peninggalan arkeologi selain artefak, fitur, dan situs. ECOFAC adalah benda arkeologi yang tidak pernah mengalami perubahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, terminologi ECOFAC mengacu kepada benda alam yang tidak pernah dibuat oleh manusia, namun diduga pernah dimanfaatkan oleh manusia. Nah, teman-teman, metode analisis ECOFAC terbagi atas 7. Ada geologi, biologi, kimia, metalurgi, paleoantropologi, radiometri, dan stratigrafi. Metode analisis yang pertama ada metode geologi. Metode geologi ini sendiri terbagi atas 3. Yang pertama geomorfologi, yang kedua analisis metalurgi dan petrologi, dan yang ketiga analisis granulometri. Yang pertama ada analisis geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai morfologi atau bentang alam dan perubahan yang terjadi sepanjang proses evolusi. Dalam menganalisis geomorfologi harus memperhatikan hal-hal seperti litologi, yaitu jenis batuan, pola aliran sungai, kemiringan lereng, ketinggian daerah, struktur geologi, bentuk lembah sungai, ordo sungai, mata air, dan klasifikasi sungai. Yang kedua, analisis mineralogi dan petrologi. Mineralogi merupakan cabang dari ilmu geologi yang mempelajari mineral sebagai unsur-unsur senyawa. Nah, tujuan analisis ini sendiri memperoleh pengetahuan tentang mineral. Hasilnya adalah pengetahuan sumber-sumber mineral dan lokasi pengambilan mineral yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa lampau. Yang kedua yaitu petrologi. Petrologi adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari mengenai batuan pembentuk kerak bumi. Dalam menganalisis petrologi harus memperhatikan jenis batuan, warna batuan, tekstur, struktur, dan komponen penyusun batuan. Metode analisis geologi yang ketiga adalah analisis granulometri. Nah, teknik analisis granulometri ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah persiapan contoh tanah. Yang kedua, memisahkan butiran contoh tanah yang halus dan contoh tanah yang kasar. Dan yang ketiga, menghilangkan unsur karbonat dan mineral dalam tanah. Yang keempat, perhitungan persentase butiran tanah yang halus. Dan yang kelima, perhitungan persentase butiran tanah yang kasar. Metode analisis ECOFAC yang kedua adalah metode biologi. Nah, metode biologi ini sendiri terbagi atas 2, yaitu analisis arkeobotani dan analisis arkeozoologi. Analisis arkeobotani mempelajari mengenai tumbuhan yang sering ditemukan dalam studi arkeologi. Nah, hasil penemuannya terbagi atas 2, yaitu temuan mikroskopis dan temuan makroskopis. Analisis biologi yang kedua yaitu analisis arkeozoologi. Nah, analisis ini mempelajari mengenai arkeologi yang berhubungan dengan sisa fauna dan hubungan manusia dengan fauna sekitarnya. Sisa fauna dalam penelitian arkeozoologi ini terbagi atas 2, yaitu hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Metode analisis ECOFAC yang ketiga yaitu metode kimia. Nah,
Analisis kimia merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan besarnya komponen unsur-unsur dari suatu bahan atau sampel yang merupakan artefak. Nah, metode analisis ini sendiri dapat dilakukan secara konvensional dan instrumentasi. Baiklah teman-teman, sekian dari pemaparan materi dari saya. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan tentang slide metalurgi. Analisis metalurgi bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang ketiga proses teknik pembuatan artefak, yaitu bahan, komposisi bahan, dan teknik pembuatan. Dan itu terbagi atas dua. Yang pertama analisis fisik. Analisis fisik itu berdasarkan iklim, yaitu ada tiga komponen penting. Yang pertama arah matahari, lalu arah mata angin, dan suhu. Lalu ada analisis kimia yang mengidentifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Lalu paleoantropologi, yaitu analisis sisa manusia. Langkah-langkahnya yang pertama itu komponen anatomi tersisa, identifikasi jenis kelamin, identifikasi usia individu, dan identifikasi jenis ras. Lalu ada radiometri. Metode analisisnya itu pertama menggunakan analisis C14, lalu thermoluminescence, lalu analisis potasium argon, elektron spin resonance, dan uranium series dating. Stratigrafi. Analisis ini adalah cara untuk mengetahui proses sedimentasi, yaitu latar belakang dan tahap pembentukan lapisan, serta pengetahuan tentang latar belakang keberadaan tanah dalam lapisan. Selain itu, melalui analisis ini akan mendapatkan tentang pertanggalan relatif. Tahap pengamatan stratigrafi itu ada dua. Yang pertama pengamatan stratigrafi regional dan stratigrafi lokal. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah atau ada kekurangan mohon dimaklumi.